wabarakatuh. Perkenalkan, saya Temara, NIM 250413174, kelas 2551C, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian setengah semester dengan dosen pengampu Dr. Andes Vivi Asnawati MSI. Dalam video ini, saya akan menganalisis komunikasi inversional yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga. Dalam salah satu video ini yang diupload oleh Helmi Yahya, yaitu dalam YouTube Helmi Yahya, yang akan ditampil dalam deskripsi tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Woi, siapa woi? Weh, ada raksasa besar datang om. Ayo, sini. Kata jatuh lah, pempek. Sebelum saya menganalisis komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara berlangsung secara verbal ataupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Kenapa sih disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi, yakni hubungan yang saling memberi dan mendapatkan kasih sayang dalam komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga. Helmi Yahya memberikan rasa kasih sayang dengan cara memberi atau mengajak Gilang Dirga untuk makan pempek Palembang. Pempek. Ini yang ditunggu-tunggu nih memang nih. Boleh Pak ngambil ini? Boleh. Jadi Gilang iya. itu sebenarnya kami schedule jam 2 janjian. Tadi bilang, Om, aku udah on the way, dia bilang gitu. Ada pempek, terbang jam 1:30 lah nyampe dia. Yang kedua, inklusif, yakni keinginan untuk menjadi orang lain atau ingin menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu, seperti komunikasi ingin menjadi komunikan ataupun sebaliknya. Dalam video tersebut, hubungan ini terjadi ketika Gilang Dirga ingin menjadi bagian warga Cipete, yang dimana Cipete tersebut merupakan wilayah tempat tinggal komunikator, yaitu Helmi Yahya. Sekarang banyak artis tuh tinggalnya di Cipete, aku bingung. Iya apa ya? Iya udah tahu. Mungkin gara-gara ada toko ada aku di sini. Tukul di situ. Dia menarik gitu ya orangnya. Mungkin karena di tengah Gilang. Iya bisa jadi om, Iya, bener Gilang. juga. Aku tuh nak tinggal di Cipete. Cuman duit aku tuh belum sampai Cipete om. Masih di Jatimene. Yang ketiga, kontrol, yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam video, Helmi Yahya dapat kontrol dan mempengaruhi Gilang untuk menirukan orang lain atau menginvernalkan, dan Gilang Dirga pun mau. Kalau kau dak niru ke wong tuh dak Abdol. Mario Teguh lah, dia nih aku paling seneng dia niruin Mario Teguh tuh. Benar kangen lagi lah. Ini suara om ya, karena Iya. kalau kalimat yang akan kugunakan kan Om Helmi lah jadi motivator takut. Iyalah. Salah ya, coba ya. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, jika Anda ingin mendapatkan inspirasi, edukasi, dan juga bahan-bahan untuk berimajinasi, saksikan selalu YouTube channel Helmi Yahya Bicara. Oh. Itu. Kalau misalnya nanti kamu nggak subscribe ini video YouTube-nya, kamu akan saya sikat habis nanti. Nah, dengan terlaksanakan 3 hubungan tadi, maka komunikasi inversional dapat terjadi dalam komunikasi. Inversional terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi inversional yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Helmi Yahya dan Gilang Dirga sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Yang kedua, digunakan pada waktu yang tepat atau terampil, memahami situasi yang tepat. Helmi Yahya mengajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Contohnya saat Gilang Dirga seperti ingin memberitahu alasan tidak memilih Ramzy. Maka di situ Helmi Yahya seperongkol menanyakan kenapa Gilang lebih memilih Irfan Hakim dibandingkan Ramzy. Irfan Ramzy. Beda kalau itu. Nah ngomong-ngomong soal Irfan Ramzy, Apa lebih milih Irfan daripada Ramzy?
Nah, jadi cek ini, kakek Ramzi pula marah kan nggak Nggak pernah milih apa-apa. aku. Tidak, sebenarnya karena Irfan tuh lebih ke ibuan kan dia itu. Jadi kalau tidak dipilih dia cepat tersinggung. Kalau Ramzi lebih Kalau Ramzi itu pengertian gitu loh. Yang ketiga, menggunakan dua perspektif dari komunikator dan komunikan. Seperti dalam video, ketika Helmi Yahya menceritakan awal karir Gilang Dirga di dunia interpersonal. Helmi Yahya menggunakan dua perspektif, yakni dari dirinya dan dari Gilang Dirga. Jadi aku dulu tuh kan nyingok Gilang ini ya. Gilang ini luar biasa. Ya, walaupun dulu belum ada tempat yang membuat nama dia meledak. Dia ini nampil di Extravaganza. Awalnya ya. Yang junior kau tuh ya. Bukan, yang Paling kecil lah pokoknya, yang senior, tapi paling muda. Paling muda. Paling muda, ya. Cuma 3 bulan waktu itu. Dengan Pitrop segala macam ya. Dengan Beda. apa? Maya ya. Dengan Maya Septa. Maya Septa. benar. Gilang. Aku pikir. Dan dia nih waktu itu cuman muncul-muncul Iya. di beberapa show, dia niruin ini, niruin itu. Ya, kemudian dia pernah jadi budak kecil gitu. Yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Helmi Yahya mengatur dampak dari komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif ataupun negatif, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Gilang memiliki etika dalam berkomunikasi, contohnya pada saat Helmi Yahya bercerita, walau Gilang sambil makan, tetapi Gilang tetap menghormati dan menganggap Helmi Yahya bercerita tanpa menjadikannya sebuah benda atau komunikasi it. Iwak belida. Iwak belido namanya. Nah, jadi ada lagi pempek yang dibuatnya dari bahan terigu. Namanya pempek gendum. Atau namanya pempek godok. Kakek dulu, Om ini tahu kan soal pempek. Tukang pempek. Tidak kan, biasanya kan Om ini kan kalau soal makanan ini pasti tidak tahu. Berarti benar, ensiklopedia berjalan ya memang. Luar biasa. Aku sambil makan, Om ya. Laju lah. Dalam Jendela Jawari, komunikasi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga telah mencapai posisi aman. Dalam Helmi Yahya memandang Gilang secara positif, dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun dapat terbentuk sehingga slap disclosure pun tercipta. Salah satu contoh bahwa Gilang Dirga telah terbuka pada Helmi Yahya adalah pada menit ke-32. Dalam video tersebut, di sana Gilang menceritakan tentang masa SMA-nya bandel. Bandel aku nih nakal. Kejingoan. Tapi nakal itu bukan belagu, ada itu. Iya. Bucin. Oh. Jadi gara-gara senang dengan Betino. Dis, kau dengerin Dis. Laki kau, gawe laki kau waktu kecil ya. Terus. Tidak, tapi Adis lah tahu tapi untungnya. Jadi karena aku senang dengan Betino, Om, terus aku nih kan maksudnya Papa tuh kan pegawai negeri, Iya. nggak punya apa-apa. Iya. Sementara aku nih nafsu yang besar, Iya. tapi modal kate, Terus? gitu loh. Jadi aku nggak tahu cara nge-treat perempuan tuh cak mano. Gitu. Harusnya kan kalau namanya pacaran kan minimal ajak dia keluar, ajak dia Iya, makan iya. segala macam. Aku kate duit, Iya. jadi cak mana? Cuma status baik. Ya bosan pula Betino lama-lama kan. Akhirnya putus lah. Nah pas putus tuh aku mulai galau itu nah. Jadi malas sekolah karena kalau sekolah ketemu dia. Dari komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif yang mana si tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan pada komunikator. Itulah hasil menganalisis saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.